Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofwan Syafiq Damanik, NPM 21082604040 dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu penyakit yang berkaitan dengan special sense, yaitu tentang hordeolum. Baik, saya akan langsung saja share screen mengenai mind map-nya. Jadi, Cordeolum ini merupakan salah satu penyakit dari mata dan ini merupakan salah satu penyakit yang paling sering dan paling mudah untuk terkenanya. Nah, biasanya ini disebut juga dengan bintitan. Jadi salah satu penyakit mata next yang paling umum. Penyakit ini ditandai oleh infeksi akut yang menyakitkan pada kelopak mata atas atau bawah. Secara klasik, Cordeolum muncul sebagai pustul kecil di sepanjang tepi kelopak mata dan dapat dibedakan dari kalazion yang biasanya melibatkan respon inflamasi yang lebih sedikit dan memiliki perjalanan penyakit yang lebih kronis. Nah, penyakit dari hordeolum ini pastinya teman-teman sering juga mendengarnya dari kata bintitan. Nah, itu tuh terbagi menjadi dua. Ada yang internal, ada yang eksternal. Jadi kalau untuk bagian yang internal, itu internal kan bagian dalam. Jadi dia menginfeksi bagian dalam dari mata ataupun kelopak mata. Dan ini cenderung menonjol terutama ke daerah konjungtiva tarsal dan biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan hordeolum externum. Kalau hordeolum externum itu di bagian luar, itu biasanya menonjol ke arah kelopak mata dan terdapat juga mengeluarkan nanah gitu dari pangkal bulu matanya. Nah, itu untuk definisi dan klasifikasinya secara singkat. Lalu kita akan membahas dari patofisiologinya. Jadi, infeksi ini dia terjadi akibat penebalan ataupun pengeringan ataupun statis dari sekresi kelenjar Zeiss small ataupun mioboman pada mata. Nah, infeksi dari kelenjar ini itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus yang mana nantinya kelenjar ini itu akan tersumbat ataupun terganggu sehingga nantinya bakalan ada respon inflamasi lokal dengan infiltrasi infiltrasi oleh leukosit yang berbentuk kantong purulen ataupun abses. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor resikonya. Kira-kira apa aja yang dapat menyebabkan ataupun meningkatkan seseorang terkena dari hordeolum ini. Nah, kebersihan mata yang buruk. Dia tidak menjaga kebersihan matanya seperti sering menyentuh mata dengan tangan yang kotor dan meningkatkan risiko infeksi. Dapat meningkatkan risiko infeksi. Jadi kalau misalnya teman-teman dari menyentuh barang apapun itu usahakan mencuci tangan terlebih dahulu baru menyentuh dari kelopak mata ataupun daerah bagian wajah. Terus menggunakan riasan mata. Memakai riasan mata yang sudah kadaluarsa atau tidak membersihkan makeup ketika tidur itu juga dapat meningkatkan terjadinya risiko dari hordeolum ini. Terus pun ada kondisi kulit tertentu seperti penyakit rosacea ataupun dermatitis seborrheic dapat meningkatkan faktor risikonya. Terus penggunaan lensa kontak. Memakai lensa kontak tanpa menjaga kebersihan juga dapat menyebabkan infeksi. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan lensa kontak, itu tidak boleh dipakai waktu tidur. Dan cara pelepasannya pun kita harus mencuci tangan terlebih dahulu, biar tetap steril. Terus ada riwayat hordeum sebelumnya, dan mata kering, ataupun riwayat dari blefaritis ataupun sindroma eye dry eye syndrome, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah, lalu paparan lingkungan seperti banyaknya debu, polusi ataupun bahan kimia dapat meningkatkan terjadinya. Nah, untuk gejalanya sendiri itu adalah rasa mengganjal ataupun kelopak matanya bengkak dan ada yang rasanya nyeri. Jadi dia dapat dilihat adanya tonjolan ataupun rasa mengganjal. Nah, lalu untuk terapinya sendiri itu ada terapi farmako dan non farmakonya. Nah, kita bahas dari terapi farmakonya terlebih dahulu. Terbagi lagi menjadi dua, ada yang sistemik dan topikal. Sebenarnya penyakit ini tuh lebih sering kita menggunakan yang topikalnya. Itu kita bisa menggunakan ofloxacin salep mata ataupun oxytetracycline yang salep matanya. Nah, yang paling sering itu adalah chloramphenicol salep setiap 8 jam kita oleskan ke daerah yang apa kalau misalnya hordeolum externum. Nah, kalau misalnya hordeolum internum, kita bisa menggunakan tetes mata chloramphenicol diberikan maksimal satu tetes tiap 2 jam. Nah, untuk sistemiknya itu kita dapat menggunakan antibiotik seperti erythromycin. Seperti yang kita tahu kan tadi penyebaran penyakitnya karena bakteri eh, Streptococcus. Nah, lalu untuk non farmakonya kita dapat
menerapkan tiga hal ini. Yang pertama adalah kompres dengan air hangat. Karena kan tadi itu ada sumbatan di kelenjar bagian matanya. Nah, kompres air hangat agar tidak ada ataupun hilang tersumbatnya tadi. Lalu kita dapat memijat kelopak mata, lalu cuci kelopak mata dengan sabun bayi. Nah, ini juga direkomendasikan juga untuk mencuci kelopak mata dengan sabun bayi. Kenapa sabun bayi? Karena sabun bayi ini tidak terlalu menjadi suatu iritan, jadi lebih lebih baik lah digunakan dibandingkan sabun yang lainnya. Nah, lalu untuk diagnosa bandingnya itu ada basal sel karsinoma, kalazion, pneumoorbita, perseptal cellulitis, sebaceous gland carcinoma ataupun squamous cell carcinoma. Nah, yang paling sering itu adalah kalazion. Nah, cara membedakan kalazion dengan Hordeolum adalah dari rasa nyerinya, dan kalazion ini biasanya dia menginfeksi bagian internal ataupun bagian dalam. Nah, kalau misalnya nyeri dia berarti Hordeolum internum, kalau misalnya tidak nyeri dia bisa menjadi kalazion. Nah, lalu untuk tata laksananya, ketika kalau misalnya nanti Hordeolum ini itu udah menginfeksi sampai ke preorbital ataupun menginfeksi bagian mata yang lainnya, itu dapat laksanakan yang namanya insisi abses ataupun diinsisilah bagian internum ataupun eksternumnya. Namun tidak terlalu dianjurkan karena biasanya ini nggak di nggak di apa ya nggak kita laksanakan juga, ini merupakan suatu penyakit yang self-limiting disease. Nah, untuk edukasinya, kita bisa memberikan edukasi mengenai tadi tempel hangat selama 15 menit, lalu bersihkan kelopak mata dengan air sabun, sabun bayi, terus jangan menekan atau menusuk bintil karena dapat menyebabkan infeksi yang lebih serius. Terus hindari penggunaan riasan wajah karena dapat menyebabkan infeksi. Jangan memakai lensa kontak dan beritahukan pasien dan keluarganya untuk meningkatkan kebersihan pribadi dan lingkungannya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Hordeolum secara singkat. Dan ini merupakan referensi yang saya gunakan. Kalau teman-teman tertarik bisa di searching dari referensi yang saya gunakan. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian mengenai Hordeolum dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.